perlu berdoa agar Tuhan memberi lupa, atau bersyukur karena masih diberi lupa. Gadis kecil berusia 8 tahun itu terduduk menangis di mejanya. Beberapa teman perempuannya menatapnya sambil berbisik-bisik. Sementara teman laki-lakinya mengejeknya. Anak pinter kok gak ngerjain PR? Ia benci tatapan dan ejekan itu. Ia ingin pulang memeluk sang mama. Dengan bahasanya, ia merutuki dirinya sendiri. Kenapa aku harus lupa dan teman-temanku ingat? Begitu keluhnya. Ia masih duduk di kursinya ketika teman-temannya istirahat. Tadi, ibu gurunya memberi hukuman untuk menulis 1000 kalimat "Aku tidak akan lupa lagi untuk mengerjakan PR" di buku tulis. Entahlah, ia bahkan tidak menghitung sudah berapa kalimat yang ia tulis. Air matanya ia tahan agar tak melunturi tulisannya. Itu hukuman pertama baginya. Bukankah ia gadis penurut yang selalu patuh pada peraturan? Tapi salahkah kalau hari ini ia lupa? Ia hanya lupa, bukan disengaja. Ia benci kenapa Tuhan menciptakan lupa. Baginya, lupa itu selalu merepotkan. 7 tahun kemudian, gadis kecil yang dulu amat benci pada kata lupa itu kini sudah meremaja. Usianya 15 tahun. Ia sudah pindah bersekolah di sebuah SMA favorit di kota besar. Berlari jauh meninggalkan SD-nya yang pernah amat menyakitinya. Prestasinya kini cemerlang. Ia menjuarai berbagai kompetisi akademik hingga tingkat nasional. Ia pun aktif di berbagai aktivitas organisasi. Jangan tanya berapa jumlah laki-laki yang menyukainya. Banyak sekali. Lihatlah, hari ini ia tampil mempesona ketika menjadi dirijen pemandu paduan suara pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di depan wali kota. Semua hadirin memuji kepiawaiannya. Sayang sekali, hari ini, lagi-lagi, ia harus bermasalah dengan kata lupa. Ia lupa memberi tanda pada gerakan tangannya. Nyanyian Indonesia Raya yang seharusnya sudah berhenti masih menggema, padahal bendera sudah mencapai ujung tiang. Para peserta paduan suara memberi kode supaya ia memperbaiki gerakan tangannya, tapi ia tidak paham. Terjadilah keributan kecil akibat kesalahpahaman itu. Upacara di depan wali kota itu pun tak berlangsung mulus. Pelatihnya memarahinya, teman-temannya menyalahkannya. Menulis 1000 kalimat "Aku tidak akan lupa lagi untuk mengerjakan PR" membuatnya pandai meminimalisir diri supaya tidak mudah lupa. Tapi nyatanya, ia harus mengalami lupa itu pada hari yang amat penting baginya. Ia semakin benci kenapa Tuhan menciptakan lupa. Baginya, lupa itu selalu merepotkan. 3 tahun kemudian, gadis itu sudah mulai kuliah. Sampai usianya 18 tahun, ia masih tidak mengerti mengapa Tuhan harus menciptakan lupa untuk manusia. Merepotkan. Hei, sepertinya aku mengenalmu. Seorang laki-laki yang seusia dengannya memanggilnya ketika ia tengah berdiri di halte menunggu bus kampus. Oh iya, gadis itu mencoba mengamati wajah sang lelaki dengan seksama. Ia belum mengingat siapa dia, tapi hatinya berdesir tidak karuan. Laki-laki itu berbeda dengan laki-laki manapun yang pernah ia temui. Oh Tuhan, apa gadis itu jatuh cinta? Kamu lupa ya? Kata lelaki itu. Gadis itu benci dengan pertanyaan itu. Tidak. Aku sudah berjanji tidak akan menjadi pelupa sejak usiaku 8 tahun. Sejak hukuman menulis 1000 kalimat itu ya? Kata sang laki-laki sambil tersenyum. Hati sang gadis tiba-tiba teriris ketika menyadari siapa laki-laki itu. Ia tidak akan pernah lupa pada ejekan-ejekannya. Ia tidak akan pernah lupa pada rasa sakit hatinya atas cemoohannya 10 tahun itu. Bukankah ia sudah berjanji sebisa mungkin untuk tidak pernah menjadi lupa atas apapun yang terjadi dalam hidupnya? Ia bahkan mencatat kesehariannya di sebuah buku kecil. Sudah sampai jilid 70. Kamu masih ingat? Jawab sang gadis. Tentu saja. Salam kenal, senang bertemu denganmu lagi di sini. Laki-laki itu tersenyum. Ia benci senyumnya, tapi hatinya menyukainya. Ia benci tapi suka pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba ia berandai-andai. Kalau saja aku lupa bahwa laki-laki ini pernah membuat aku sakit hati sedemikian rupa. Bus kampus sudah datang ketika ia belum sempat menjawab kalimat laki-laki itu. Ia cepat pergi, berjanji tidak akan menemui laki-laki itu lagi. Sayangnya, ia mengingat terus pertemuan siang itu. Sayangnya, Tuhan bahkan terus-terusan mempertemukannya dengan laki-laki itu. Sayangnya,
Laki-laki itu ternyata amat baik padanya. Sayangnya lagi, gadis itu mulai menyadari bahwa ia jatuh cinta pada laki-laki itu. Tapi, aduh, bagaimanalah? Bukankah ia tidak akan lupa perlakuan laki-laki itu? Bukankah ia tidak akan lupa pada sakitnya? Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia memohon pada Tuhan untuk memberinya lupa. Lupa pada semua kejadian menyakitkan di masa kecilnya. Aku sebenarnya benci menjadi dekat denganmu, kata sang gadis akhirnya. Kenapa? Aku tidak pernah lupa pada rasa sakit hatiku mengingat ejekan-ejekanmu dulu. Laki-laki itu tertawa. Kamu masih sakit hati? Kamu lupa aku sudah janji tidak akan menjadi pelupa lagi sejak umurku 8 tahun. Tepatnya sejak hari itu. Laki-laki itu tertawa lagi. Hei, bersyukurlah karena Tuhan memberimu lupa. Aku yakin kamu pasti pernah mengalami lupa meski kamu sudah berjanji 1000 kali bahwa kamu tidak akan pernah menjadi lupa lagi untuk apapun. Apa yang harus disyukuri? Lupa itu merepotkan. Apa kamu pikir tidak lebih merepotkan mengingat sakit hatimu hingga bertahun-tahun? Apa kamu pikir tidak merepotkan, tidak bisa melupakan kesalahan-kesalahan orang lain padamu? Gadis itu diam. Kamu tahu, kadang-kadang lupa itu lebih penting daripada ingat. Kadang-kadang juga sebaliknya. Bayangkan kalau semua kesalahan orang lain padamu selalu kamu ingat. Kamu akan tumbuh menjadi pendendam. Hatimu bahkan tidak tenang, bukan? Gadis itu masih diam. Hatinya mulai mengakui kalimat sang laki-laki. Kamu bahkan tidak tahu kan, Tuhan menciptakan lupa dalam diri kamu bisa jadi untuk menyelamatkan kamu dari suatu hal. Maksudnya? Kalau saja hari itu kamu tidak lupa untuk mengerjakan PR, bisa jadi malah salah semua. Nilaimu 0. Kamu lebih malu, bukan? Hei, itu tidak mungkin. Bisa aja kan? Itu miniatur saja. Masih banyak hal lain dalam kehidupanmu berkaitan dengan lupa. Kamu tidak bisa mengeneralisasi seperti itu. Baiklah. Ya, maaf kalau selama ini kita menjadi dekat. Sang gadis mulai menitikkan air mata. Aku yang minta maaf. Aku pikir setelah ini kamu akan memohon pada Tuhan untuk diberi lupa. Kenapa? Karena kamu ingin hidup bersamaku, melupakan kenyataan bahwa aku orang yang pernah membuatmu sakit hati saat kamu kecil dulu. Kamu pede sekali. Aku tahu dari senyummu. Mereka tersenyum. Hari itu, setidaknya gadis itu mendapatkan jawaban kenapa Tuhan menciptakan lupa. 4 tahun kemudian, mereka menikah. Sang gadis selalu bekerja di sebuah event organizer yang mempertemukannya dengan teman-teman SD yang dulu menatapnya sambil berbisik-bisik. Kalau saja ia tidak lupa pada sakit hatinya, tentulah ia tidak akan pernah bekerja senyaman itu di bidang yang ia sukai. Lupa, itu kadang bisa jadi penting.